Banyak doa ketika hujan, apa manfaatnya? Keluarga Kabi sedang berlibur ke puncak. Mereka menyewa sebuah pondok yang sangat cantik. Kabi telah menyusun banyak sekali rencana. Tapi hujan deras turun dan mengacaukan semuanya. Mengapa sih harus turun hujan? Padahal ini kan sudah musim panas. Keluh Kabi. Dia termenung di jendela sambil melihat hujan yang turun di luar sana. Hampir setiap detik, dia selalu menghela nafas. Hujan, pergilah. Sang kakak melihat kesedihan adiknya itu dan bermaksud untuk menghiburnya. Kabi, kita nyanyi aja yuk. Ada lagu yang cocok loh. Ajak kakak. Kemudian dia mulai bernyanyi. Rain, rain, go away, come again another day. Kabi wants to play. Rain, rain, go away. Yeay! Tapi sayang sekali, Kabi sama sekali tidak tertarik dengan hiburan dari kakaknya. Dia masih terus saja cemberut dan mengeluh. Hujan ini mengacaukan liburanku. Ayah dan ibu saling memandang. Sebenarnya, mereka pun telah menyusun rencana yang menyenangkan untuk Kabi. Tapi, apa daya, hujan turun dengan sangat deras. Ayah memandang mata ibu, seolah berkata, "Ibu saja yang bicara pada Kabi. Ayah mau istirahat sebentar." Ibu kemudian mendekat dan duduk di samping Kabi. Anak ibu yang cakep, tidak baik loh mengeluh saat hujan turun, apalagi mengumpat dan menyalahkan hujan. Kabi memandang ibu dengan kesal. Tapi, emang gara-gara hujan acara kita batal, Bu. Ya. Ibu mengangkat tubuh kecil Kabi dan mendudukannya di pangkuan. Kemudian, ibu meraih tangan Kabi dan mengajaknya untuk berdoa. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk memperbanyak doa ketika hujan sedang turun. Saat hujan turun merupakan waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doa hambanya. Rasulullah pernah bersabda, "Carilah pengabulan doa pada saat bertemunya dua pasukan, pada saat iqomah sholat dan saat turun hujan." Hadis riwayat Al-Hakim. Kabi mendongak ke arah ibunya. Sebenarnya, dia masih memiliki banyak sekali keluhan. Tapi kan Kabi kesal, Bu. Gumamnya. Wajar saja, karena Kabi masih kecil. Tapi mulai saat ini, Kabi harus belajar ya, kata ibu dengan lembut. Hujan adalah rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung kepada umatnya. Hujan yang turun akan mengairi sungai dan menjadi sumber air bagi semua makhluk. Air hujan yang turun ke ladang, hutan, dan gunung-gunung akan menumbuhkan berbagai macam tanaman. Tanpa air hujan, bumi ini akan mengalami kekeringan. Semua tanaman akan layu dan mati. Hewan menjadi kehausan, dan manusia juga tidak akan bisa bertahan tanpa air. Bagaimana bisa kita mencela hujan yang membawa banyak berkah itu? Bagaimana dengan hujan yang membuat banjir? Tanya Kabi dengan polos. Ibu melirik kepada ayah, seolah sedang berkata, "Anak kita pintar sekali, selalu kritis dalam bertanya." Ibu tersenyum lembut kepada Kabi, kemudian menjawab pertanyaan itu.
Rasul mengajarkan kepada kita agar berdoa yang baik supaya hujan yang turun membawa berkah. Allahumma shayyiban nafi'an, yang artinya adalah, Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Allah sangat membenci hamba-hambanya yang mencaci maki masa, angin, dan hujan. Semua keluhan kita tentang hujan akan membuat Allah murka. Jadi sebaiknya mulai sekarang kita belajar untuk mensyukuri hujan yang turun serta berdoa agar kita memperoleh rahmat. Nah, apakah Kabi sekarang sudah paham? Tanya ibu. Kabi mengangguk. Kemudian dia berdoa dengan kencang. Ya Allah, semoga hujan ini membawa banyak rizki buat ayah. Dan semoga aku bisa kembali bermain. Amin. Amin. Oh, sepertinya Allah mengabulkan doa Kabi. Sesaat kemudian, hujan berhenti dan matahari kembali muncul. Sinarnya yang hangat mulai mencerahkan wajah Kabi. Hore, aku bisa bermain lagi. Asyik. Teriak Kabi. Mengapa harus memakmurkan masjid? Hari Minggu pagi, ayah sudah membangunkan Kabi yang masih tertidur nyenyak. Nak, ayo bangun. Katanya mau ikut kerja bakti di masjid, kata ayah sambil menggoyangkan tubuh Kabi. Dengan berat hati, Kabi pun bangun. Ayah, ini kan masih jam 6. Kata ayah kita akan berangkat jam 7. Protes Kabi. Ayah tersenyum, kemudian menjawab, semakin kita datang awal, pahala kita akan semakin banyak. Ayo cepetan mandi. 30 menit kemudian, Kabi dan ayah sudah sampai di masjid. Mereka termasuk yang pertama datang. Setelah itu, berangsur-angsur warga lainnya mulai berdatangan. Kabi senang sekali ketika melihat sahabatnya datang. Denny, di sini! Seru Kabi memanggil Denny. Semua orang terlihat sibuk. Sekelompok bapak-bapak terlihat sedang menggulung karpet, kemudian membawanya keluar. Karpet itu kemudian dibentangkan lagi di pelataran masjid. Di sana sudah ada kelompok lain yang menunggu. Oh, ternyata karpet itu mau divakum toh, gumam Kabi. Oh, wow. Ada juga kelompok yang membersihkan lantai di tempat wudhu. Ada pula yang sibuk membersihkan debu di langit-langit. Sedangkan anak-anak, mereka mendapatkan tugas untuk mengelap semua pintu dan jendela. Dilap yang bersih ya, teriak Pak Ustadz. Siap, Pak, jawab anak-anak serempak. Sejam kemudian, Kabi mulai capek. Dia memutuskan untuk istirahat dulu. Kabi, lihat itu. Istri Pak Ustadz membawa minuman, teriak Denny. Kedua anak itu pun segera berlari mendekat. Wah, es kelapa muda, teriak Denny lagi. Kedua anak itu asik minum es kelapa muda. Kamu capek nggak, Kap? Tanya Denny. Kabi hanya mengangguk saja. Dia sibuk mengejar potongan kelapa muda di gelasnya. Mengapa ya kita semua repot-repot begini? Bukankah sudah ada Pak Soleh yang setiap hari membersihkan masjid? Tanya Denny lagi. Kabi menoleh ke arah sahabatnya itu, kemudian dia berkata, kata ayah, ini adalah bentuk memakmurkan masjid. Jadi perlu untuk kita lakukan.
Denny memandang Kabi dengan serius. Apa itu memakmurkan? Kabi berpikir sejenak, kemudian menjawab. Ya pokoknya berbuat baik kepada masjid. Istri Pak Ustadz yang mendengar percakapan kedua anak itu pun tersenyum. Dia berdeham untuk menarik perhatian kedua anak itu. Setelah keduanya memperhatikan, istri Pak Ustadz bilang, memakmurkan masjid itu sama dengan memuliakan masjid. Dan itu adalah sunnah dari Rasulullah. Hehehehe. Nah, ibu akan sedikit bercerita ya. Zaman dahulu, Rasulullah adalah orang yang paling bersemangat memakmurkan masjid. Saat hijrah ke Madinah, masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Kuba, baru kemudian Masjid Nabawi. Ada dua hal yang dapat dilakukan untuk memakmurkan masjid, yaitu hal yang bersifat fisik dan hal non-fisik. Bersifat fisik misalkan saja membangun masjid, memperbaiki jika ada yang rusak, melengkapi peralatan yang dibutuhkan, seperti membeli karpet, tirai, speaker, dan mikrofon. Sedangkan kegiatan non-fisik misalkan saja meramaikan masjid untuk kegiatan ibadah, kegiatan sosial, dakwah, sampai pendidikan, serta membersihkan dan menjaga kebersihan masjid itu sendiri. Intinya adalah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan dan tidak membiarkannya kosong. Nah, istri Pak Ustadz melanjutkan lagi. Karena zaman sekarang semua orang sudah sibuk, inilah yang bisa kita lakukan. Secara berkala, kita akan berkumpul untuk membersihkan masjid bersama-sama. Selain memakmurkan masjid, ini juga menjadi cara kita untuk bercengkrama antar warga. Kabi terdiam sejenak sebelum berkata, Berarti ngaji di masjid juga termasuk ya, Bu? Istri Pak Ustadz tersenyum. Iya Kabi, ngaji itu termasuk juga. Karena ngaji bagian dari pendidikan. Pahalanya banyak loh kalau kita semangat memakmurkan masjid itu. Benar sekali. Yuk kita mulai memakmurkan masjid dari hal yang paling sederhana. Sering sholat di masjid, mengadakan pendidikan Al-Quran, dakwah, dan kegiatan ibadah lainnya. Dan tentu saja, hal kecil tapi sangat penting adalah menjaga kebersihannya, agar masjid senantiasa mulia. Karena masjid adalah rumah Allah.